Halo, jumpa lagi dengan Ibu Guru dalam channel Ibu Guru Widya Wati. Kita akan melanjutkan materi kita kelas 6 yaitu bab kedua, yaitu sebelum lanjut anak-anak jangan lupa subscribe, like, and share ya. Anak-anak, materi kita yang kedua adalah ketika bumi berhenti berputar. Jadi kita akan mempelajari bab kedua yaitu ketika bumi berhenti berputar. Ya, kita tahu kapan bumi kita berhenti berputar, yaitu ketika akhir maza atau yang disebut dengan hari kiamat. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas yang pertama itu makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, kemudian hikmah mempercayai hari akhir. Nah, sekarang kita masuk kepada yang pertama, yaitu makna hari akhir. Kapan bumi kita berputar, kapan bumi kita berhenti berputar. Ya, anak-anak kita sendiri tahu bahwa iman kepada hari kiamat itu adalah rukun iman yang kelima. Ya, anak-anak bisa membaca sendiri bahwa kiamat itu suatu saat akan benar-benar terjadi. Itu terdapat dalam surat Al-Qari'ah. Ya, surat Al-Qari'ah itu tentang kejadian kiamat itu ada di sana. Dan tentang tanda-tanda kiamat itu ada pada surat Toha ayat 15 ya. Nah, jadi hari kiamat itu apa anak-anak? Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta istrinya. Jadi semua yang ada di alam ini akan sirna, akan hancur pada hari kiamat nanti anak-anak. Jadi untuk itu anak-anak harus yakin dan percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Dan sebagai umat Islam kita harus yakin dan percaya bahwa hari kiamat itu benar-benar terjadi, bahwa tidak ada kebohongan tentang hari kiamat. Kemudian macam-macam hari akhir. Hari akhir itu ada dua. Yang pertama adalah kiamat sugro, yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro itu apa? Kiamat kecil. Apa itu? Kiamat kecil itu rusaknya sebagian makhluk, misalnya seperti kematian, terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan sebagainya. Kemudian kiamat kubro itu adalah kiamat besar, seperti hancurnya alam semesta dengan segala isinya secara serempak, atau berakhirnya seluruh kehidupan makhluk alam ini secara serempak. Nah itu ya. Jadi anak-anak kita tahu kiamat itu ada dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah sekarang yang sudah sering kita lihat itu seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, itu adalah ciri-ciri dari kiamat kecil anak-anak. Jadi kita tidak perlu takut, kita perbanyak saja bertawakal kepada Allah, rajin-rajin beribadah dan berbuat baik, agar apa kelak nanti jika kita bertemu dengan hari kiamat kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiamat kubro anak-anak itu ketika ciri-cirinya seperti ini, maka kemungkinan akan kiamat akan sebentar lagi akan terjadi. Kemudian tanda-tanda hari akhir, ada tanda-tanda kiamat kecil, kemudian ada tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, hamba saya perempuan melahirkan tuannya ya. Nah, ini artinya ketika hamba saya perempuan melahirkan tuannya. Kedua, ilmu agama dianggap tidak penting ya. Banyak ini sekarang. Mereka menganggap bahwa agama itu tidaklah penting. Mereka lebih mengidolakan artis idola dari Amerika, pemain ini. Padahal dia sama sekali tidak mengenal agamanya. Tidak mengenal Muhammad, Nabi, Rasul-Rasul, Allah tidak mengenal ya. Dia menganggap bahwa ilmu agama tidak penting. Dia tidak, seakan-akan dia tidak percaya bahwa hari kiamat itu ada. Dan seakan-akan dia merasakan hidup selamanya. Kemudian persinahan, minuman keras, fitnah, pembunuhan merajalela di mana-mana. Nah ini yang sudah lumrah dilihat sama orang. Tidak ada lagi manusia mempunyai rasa malu, dan dia tidak malu lagi membuka auratnya, tidak malu lagi berpegangan dengan yang bukan muhrimnya, bergandengan tangan. Nah itu anak-anak jangan ditiru, itu adalah contoh yang tidak baik. Jauhkanlah diri kita dari hal yang seperti itu. Kemudian jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki dengan perbandingan 50:1. Bayangkan anak-anak, lebih banyak 50 wanita daripada laki-laki, itu 50:1. Laki-laki 1, perempuannya 50. Nauzubillah ya. Kemudian banyak terjadi gempa bumi, musibah, bencana alam ya. Kita sudah lihat di mana-mana di televisi, sebentar-sebentar terjadi gempa, sebentar-sebentar banjir, dan yang lebih parahnya lagi itu tsunami yang memakan korban jiwa. Nah itu adalah ciri-ciri dari kiamat
kecil. Kemudian lahirnya Dajjal atau tukang dusta yang mengaku dirinya utusan Allah ya. Kita tidak tahu seperti apa Dajjal itu, yang pasti dia akan muncul dan itu merupakan tanda-tanda hari akhir yang kecil. Kemudian tanda-tanda kiamat besar seperti matahari terbit dari barat ya. Kita tahu matahari terbit dari timur. Nah, ciri besarnya kalau matahari terbit dari sebelah barat berarti itu kita sudah dekat dengan dengan hari kiamat. Kemudian munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara ya. Akan muncul binatang-binatang yang aneh yang bisa berbicara, yang secara logika tidak mungkin bisa berbicara. Kemudian rusaknya Ka'bah dengan sendirinya. Jadi Ka'bah yang sebagai kiblat umat Islam itu rusak dengan sendirinya tanpa ada yang merusaknya. Kemudian seluruh manusia menjadi kafir dan lenyapnya Al-Quran. Nah, seluruh manusia menjadi kafir, Al-Quran pun lenyap. Jadi tidak ada lagi tempat orang belajar membaca Al-Quran nanti. Jadi ketika sekarang banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Kemudian berkuasanya bangsa Ya'juj Ma'juj di muka bumi. Nah, sejenis makhluk yang sekarang masih ditahan dan dia sudah menggigit lapisan bumi untuk segera keluar ya. Jadi dia akan muncul di permukaan bumi. Makanannya adalah manusia, anak-anak ya. Tuh, nauzubillah ya, kita harus bertawakal kepada Allah. Kemudian hikmah mempercayai hari akhir ya. Makanya kita sudah belajar tentang hari akhir. Kemudian anak-anak tingkatlah iman anak-anak dan ketakwaan kita kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah, rajin beribadah, semua lakukanlah kebaikan. Karena kita tahu setiap apa yang kita perbuat di dunia ini akan ada namanya hari pembalasan ya, ketika hari kiamat nanti. Kemudian rajin beribadah dan selalu mengingat Allah dimanapun. Nah, itu adalah hikmah mempercayai hari akhir. Dengan belajar tentang hari akhir ini, ibu guru yakin anak-anak pasti akan menjadi manusia yang lebih baik. Selagi masih kecil, anak-anak masih bisa mengarahkan diri anak-anak ke jalan yang lebih baik. Yaitu anak-anak akhirnya selesai juga materi kita hari ini, walaupun tidak banyak tetapi mudah-mudahan bermanfaat anak-anak, karena situasi kita yang tidak memungkinkan untuk belajar secara langsung. Maka melalui video singkat ini semoga bermanfaat bagi anak-anak. Ibu akhir kata mengucapkan alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.